kenapa sih? Kenapa dia selalu nyalahin dirinya sendiri? Apa dia nggak mikir ya? Kalau dia berperilaku seperti itu dan jujur-jujur aja, kalau itu kesalahannya dia di depan Bu Panti, dia bisa aja kehilangan kesempatan buat ngadopsi Reina. Halo? Halo Bu, saya sudah sampai di Rumah Sakit Sejahtera. Ruang rawat Rena di mana ya Bu? Ibu sekarang di mana? Biar saya jemput aja ya. Saya di lobi Bu. Oh iya udah, saya ke lobi sekarang. Oke Bu. Itu kan Bu Astri. Pasti dia menengok Reina dan ketemu Pak Al. Saya antar deh. Itu kan Mbak Elsa. Ngapain dia? Saya benar-benar menyesal sampai harus ada kejadian seperti ini. Enggak Bu, sebenarnya saya yang salah. Saya lupa kalau Rena memang punya trauma berenang. Saya lupa saya jadi izinkan Ibu dan Pak Nino membawa Rena tadi. Reina trauma berenang? Iya Bu, dulu Rena pernah tenggelam. Dia pasti merasa tidak nyaman di dalam air. Jadi tadi setelah Rena berangkat bersama Ibu dan Pak Nino, kebetulan Pak Aldebaran telepon. Saya bilang ke Pak Al kalau Rena pergi berenang. Pak Al kaget dengar Ibu dan Pak Nino mengajak Rena berenang. Tapi tadi Ibu lihat sendiri kan? Rena diajak berenang itu seneng loh. Padahal ide berenang ini kan dari istrinya Pak Al loh Bu. Bu Andin yang suruh. Iya. Pak Al dan Bu Andin yang bilang kalau mereka itu lagi sibuk. Jadi mereka nyuruh saya dan suami saya untuk balik lagi ke panti. Dan ide berenangnya pun dari mereka. Astagfirullahaladzim. Rasanya nggak mungkin Bu Andin bilang seperti itu. Itu dia Bu, saya juga bingung dan saya pun nggak percaya kok bisa. Tapi saya rasa emang mereka tuh kayaknya belum bisa terima deh Bu, soal hak adopsi Reina yang dicabut untuk mereka. Dan saya rasa mereka juga emang sengaja Bu menghalang-halangi saya dan suami saya untuk dekat sama Reina. Mereka membuat ide seperti itu supaya Reina takut pergi sama saya dan suami saya. Padahal Ibu tahu sendiri kan itu sangat bahaya. Dan nyawa Reina loh yang jadi taruhannya. Kalau soal itu nanti kita bicarakan lagi ya Bu. Sekarang tolong antar saya ke ruang rawat Reina. Oh, mari lewat sini. Nino, kamu jangan menyalahkan diri seperti ini. Karena nggak sepenuhnya kesalahan kamu dan Elsa. Tapi memang aku yang salah kok. Aku sadar. Aku salah. Sekarang siapa sih yang tahu musibah itu akan datang? Nggak ada kan? Yang penting sekarang ini Rena sudah ditangani dengan baik sama dokter. Maaf Ma, aku mau lihat dulu keadaan Reina. Aku masih nggak tenang Ma. Sebentar Nino. Ma, tolong tahan Nino bareng Mama dulu ya. Jangan sampai dia ke kamar Reina dulu.
Apalagi sih ini? Elsa mau ngapain? Semoga Elsa nggak bikin masalah lagi. Nino, Mama bisa minta tolong? Apa, Ma? Tolong pesenin makanan buat Papa. Karena Mama sekarang mesti ke apotek tebus obat. Ya, biar cepet aja sih. Soalnya Papa barusan kirim pesen, minta cepetan. Nggak apa-apa kan? Ya udah, mau makan apa, Ma? Ikan sama sayur aja ya. Iya, aku pesenin ya. Makasih ya. Din, ya ke ruangan Papa. Nanti aja deh, Mas. Kalau aku kesana takutnya nanti Papa nanya ngapain aku di sini. Terus aku ceritain keadaan Rena, takutnya nanti Papa kita masakin. Maafin Mama ya. Ini semua karena kesalahan Mama. Mama yang udah bikin kamu jadi kayak gini, sayang. Coba aja kalau misalnya bisa tukeran, biar Mama aja gantiin posisi kamu. Gak usah nangis, jangan nangis. Kalau kamu nangis, Rena malah gak bisa tidur nanti. Pikiran kamu kan. Mama jangan nangis. Belum pulang kamu? Saya tadi ditelepon sama Bu Astri. Terus saya ceritain deh soal Rena. Makanya saya tungguin dulu untuk jemput. Pak, saya mau bicara dengan Bapak dan Ibu. Belum pulang kamu? Saya tadi ditelepon sama Bu Astri. Terus saya ceritain deh soal Rena. Makanya saya tungguin dulu untuk jemput. Pak, saya mau bicara dengan Bapak dan Ibu. Bu, tolong titip Rena sebentar ya. Iya, dengan senang hati. Mau bicara soal apa? Kita bicara di luar saja, Pak. Mari. Kalau sampai kamu berbuat macam-macam lagi sama Rena, saya nggak akan pernah lepasin kamu, Elsa. Nggak akan pernah. Pepsodent Complete Aid. Perlindungan seluruh gigi dan mulut. Untuk gigi, lidah, pipi, dan gusi. Ada apa? Pak Al, sebaiknya Bapak mengerti posisi Bapak saat ini. Kalau Rena bukan anak angkat lagi Pak Al dan Bu Andin. Saya paham situasi ini berat. Makanya tim pengawas menyarankan agar Bapak mencoba jalur mengangkat anak lain dari panti. Maksud ibu apa? Ibu suruh saya adopsi anak lain di panti.
Dari awal saya selalu ngomong sama ibu, saya hanya mau Rena. Kalau anak panti yang lain bisa saya adopsi, kenapa Rena enggak, Bu? Maaf Pak Al, jangan salah paham dulu. Maksud tim pengawas bukan mengangkat anak lain di panti. Tadinya kami sarankan agar Pak Al mencoba jalur adopsi lain. Secara kekeluargaan Pak, bukan resmi dari Dinas Pekerja Sosial. Aturannya tidak terlalu memberatkan, walaupun ada resiko-resiko tersendiri. Tapi itu jalan terbaik yang bisa kami pertimbangkan dan tawarkan ke Pak Al dan Bu Andin. Dengan catatan, Pak Al dan Bu Andin tidak membahayakan dan tidak lalai menjaga Rena seperti hari ini. Membahayakan? Lalai menjaga Rena? Seharusnya kata-kata itu ibu lontarkan sama Nino dan istrinya, bukan pada kami, Bu. Karena mereka Rena kayak begini sekarang. Pak Al, bukannya Bu Andin yang mempunyai ide agar Pak Nino membawa Rena berenang? Andin? Kamu yang nyuruh? Enggak mas, aku nggak pernah. Ini pasti ada kesalahpahaman. Istri saya itu nggak bisa berenang. Nggak mungkin dia nyuruh Rena berenang, Bu. Tapi istrinya Pak Nino yang bilang seperti itu kepada saya. Dia lagi. Keterlaluan kamu Elsa ya. Harusnya dia menyadari kelalaiannya. Tapi dia malah menyalahkan aku. Terus sekarang ibu percaya sama kata-kata istri Nino? Pak Al. Bu, selama ini ibu selalu bilang saya lalai menjaga Rena. Sekarang ibu bisa terima nggak kalau saya yang bilang Rena jadi seperti ini karena kelalaian ibu? Bu, saya ini bukan pengurus panti. Tapi saya hafal betul apa yang menjadi masalah buat anak-anak. Ibu pengurus panti. Tapi ibu nggak pernah mengerti apa yang menjadi masalah buat anak-anak. Rena sayang, maafin Tante Frozen ya. Gara-gara Tante Frozen angkat telepon, Rena jadi sakit deh. Rena pasti marah ya sama Tante Frozen sekarang. Aku nggak marah, Tante Frozen. Kayaknya gue jadi bener-bener sayang deh sama Rena. Sus, tolong dijagain ya anak saya. Baik, Bu. Sayang, mau pinjam dulu ya Tante Elsanya. Keluar. Apa sih, Mbak? Nino, maaf sekali ya, lama. Soalnya tadi ngantri bayarnya. Nggak apa-apa, Mah. Ini makanannya buat Papa. Ya, makasih ya. Yaudah, kalau gitu aku mau ngeliat keadaannya Rena sekarang, Mah. Iya, semoga Rena nggak apa-apa ya, No. Makasih ya, Mah. Yuk, Mah. Salam buat Papa ya. Iya. Nggak. Aduh, urusan Elsa udah selesai belum ya? Lagian ada apa sih? Si Elsa sampai aku harus tahan-tahan Nino segala. Mana sekarang Ninonya udah pergi lagi. Elsa, kenapa kamu selalu aja bikin Mama bingung? Jangan sampai kamu bikin masalah lagi, sayang. Kasihan papa kamu. Cepat ralat omongan kamu. Apa sih, ralat apa? Gak usah kebanyakan drama ya kamu Elsa. Apa udah kamu omongin sama Ibu Panti? Ngomong apa sih, Mbak? Elsa, bukannya istri Pak Nino namanya Bu Nur? Mbak tahu kok kamu jago acting. Tapi untuk kalian gak usah drama deh. Kamu gak kapok ya, kamu udah keluar dari kantor polisi, sekarang mau masuk lagi. Fitnah apa yang udah kamu bilang? Kantor polisi? Apa istrinya Pak Nino baru berurusan dengan hukum?
bilang, Elsa. Cepat. Apaan sih Mbak? Sakit Mbak. Bu Astri tolongin saya dong Bu. Kamu gak usah play victim deh. Kamu yang salah. Kamu yang bikin masalah. Tapi kamu seakan seperti korban. Cepat kau bilang apa sama Bu Panti. Cepat kamu ralat apa yang udah kamu omongin. Apa yang harus gue ralat Mbak? Ya ucapan kamu lah. Orang nggak ada kok. Cepat kamu ralat atau Mbak laporin kamu ke polisi. Atas fitnah dan sudah menghasut orang. Gak nyangka gue ternyata Andin bisa marah juga ke Elsa. Ya bagus deh. Emang Elsa udah sangat keterlaluan sih. Cepet ralat semua fitnah kamu. Gak usah nangis deh. Hapus air mata palsu kamu itu. Elsa. Jawab sekarang. Apa yang udah kamu omongin ke Bu Panti? Jawab. Ada apa ini? Sayang tolongin aku, mereka mau nyakitin aku. Sumpah, saya nyesel udah nyambut tuntutan saya ke kamu. Tuntutan? Astagfirullahaladzim. Banyak sekali masalah yang terjadi di sini. Tolong, jangan ribut di sini. Rena sedang sakit. Elsa, ada apa ini sebenarnya? Saya nggak akan pernah biarkan kalian merebut Rena dari saya. Nggak akan pernah. Masuk nih. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus, Elsa? Ubah sifat kamu. Jangan sampai nanti kamu nyesel. Kamu bikin ulah apa lagi? Kenapa mereka bisa marah kayak gitu? Nanti aku ceritain aja ya sayang di rumah. Aku belum pernah lihat Andin semarah itu. Apa sih yang sudah kamu lakukan? Hah? Iya makanya ceritanya di rumah aja ya. Gak enak kalau di sini ngobrolnya. Nyari apaan lo? Sini. Din, ini gue lagi nyari sarapan, tapi yang bisa bikin gue nafsu makan. Lo mau mie nggak? Mie apaan? Nih, mie lemon Milo ini bukan sembarangan mie. Mie lemon Milo ini buatnya dipanggang, tidak digoreng. Terus bedanya mie lemon Milo sama mie yang lain apa? Mie lemon Milo itu paling peduli banget sama kita karena terbuat tanpa pengawet, pewarna buatan, dan penguat rasa. Nih, warna hijau mie-nya ini terbuat dengan saripati daun bayam. Nih, baca aja bungkusnya. Dibuat dengan saripati bayam. Udah gue masakin dulu ya. Nah, udah mateng nih.
Nih, mie lemon Nilo gorengnya udah jadi. Cobain deh, nanti gampang deh gue buat lagi. Lo belum sarapan kan? Iya, makasih ya. Sama-sama. Aromanya enak banget. Gue cobain ya. Rasanya enak banget. Tapi itu yang maksud dipanggang itu apa ya? Ya, karena proses pembuatan mie itu kan berawal dari mie basah dan mie lembek. Nah, biasanya dikeringkan dengan cara digoreng. Tapi kalau mie lemon Nilo ini dikeringkan dengan cara dipanggang. Makanya tuh lihat, air rebusannya tetap jernih kan? Jadi karena dipanggang, nggak kelihatan deh tuh sisa minyak di air rebusannya. Oh iya bener Din, masih jernih ya. Tapi kenapa ya nggak semua mie itu dipanggang aja? Ya, karena proses pemanggangan itu kan sulit dan butuh biaya yang tinggi. Makanya cuma mie lemon Nilo yang kayak gitu. Karena mie lemon Nilo itu paling peduli banget sama kita. Jadi wajar aja kalau sekarang harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Ini belinya juga gampang kok. Udah ada di pasar atau minimarket deket sini juga udah ada. Oh, it's okay kalau gitu. Harga nambah dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita bisa dapetin mie seenak ini dan peduli sama kita. Betul banget. Makanya gue jatuhin pilihan ke mie lemon Nilo ini. Karena udah enak, peduli sama kita, dan praktis banget. Ini juga nyaman kok buat dimakan setiap hari. Kalau gitu gue mau habisin dulu ya. Selera makan gue udah mulai nih. Cus, habisin. Makasih ya. Sama-sama. Bener-bener adik kamu itu ya, hatinya terbuat dari apa sih? Gak ada kapok-kapoknya. Kalau dari awal saya tahu dia bakal ngelakuin kayak gini, gak akan saya buat perjanjian sama Nino. Saya gak akan cabut laporan saya. Rena juga gak akan sakit kayak gini. Bu Panti juga gak bakal mikir macam-macam soal kita. Cewek ular dia. Aku benar-benar minta maaf ya, Mas. Aku sama sekali gak ngelakuin apa-apa, apalagi mencegah dia. Saya gak nyalain kamu. Saya cuma kesel aja sama Elsa. Saya juga seneng kamu tadi udah bersikap tegas sama dia. Ya mungkin kan aku kebawa emosi aja sih, Mas. Sakit hati aku. Kondisi Rena lagi kayak gitu. Bisa-bisanya dia fitnah. Papa, Nak, kok kamu udah bangun? Suara papa kebesaran ya? Kamu gimana kondisinya sekarang? Udah enakan? Nafasnya masih susah? Masih berat? enggak kak, aku udah sehat. Alhamdulillah, kamu udah sehat ya? Papa tadi marah sama mama ya? Jangan marah dong. Enggak kok sayang, Papa gak marah kok sama Mama. Enggak sayang, papa nggak marah sama mamaku. Kalau papa marah sama mama, yang ada nanti malah kamu yang marah sama papa. Pa, Iya. mama juga dicium dong. Mama udah gede sayang. Aku juga udah gede, aku udah bisa jalan. Gak usah malu-malu kali, Mas. Kan juga udah cium aku. Kapan saya cium kamu? Di kolam renang. Din, bangun Din. Itu CPR namanya. Tahu CPR kan? Memberikan nafas buatan. Iya tahu, tapi kan tetap aja Mas. Bisa diem nggak? Nggak usah senyum-senyum. Papa galak.
Enggak sayang, papa nggak galak kok. Nggak, ini mama nakal. Kok nakal sih, Mas? Mau lagi? Mama nggak nakal. Mama baik, Pak. Iya. Yaudah sayang, kamu istirahat lagi ya. Bobo lagi ya sayang, pintar. Ya, Ren? Halo, Pak. Bisa bicara sebentar, Pak? Soal apa ya? Saya mau melaporkan sesuatu, Pak. Kamu di mana? Saya di depan lobi rumah sakit. Ya udah, ketemu di sana ya. Baik, Pak. Kamu tolong jagain Rena ya. Iya, Mas. Tidur. Pak, Ada apa? tadi Mbak Elsa sama Bu Anti ketemu, Pak. Mereka ngobrol kayak serius gitu, Pak. Itu kan Mbak Elsa. Elsa ngomong apa ke Ibu Panti? Ini, Pak. Saya ada rekamannya. Padahal ide berenang ini kan dari istrinya Pak Al loh, Bu. Bu Andin yang suruh. Iya. Pak Al dan Bu Andin yang bilang kalau mereka itu lagi sibuk. Jadi mereka nyuruh saya dan suami saya untuk balik lagi ke panti. Dan ide berenangnya pun dari mereka. Astagfirullahaladzim. Rasanya nggak mungkin Bu Andin bilang seperti itu. Bener dugaan saya. Elsa sengaja ngomong yang enggak untuk fitnah Andin dan nutupin kesalahannya. Ren? Iya, Pak. Saya ada tugas lagi buat kamu. Baik, Pak. Tidur sih sayang. Tidur dong, istirahat. Aku mau main. Nanti aja mainnya kalau udah sembuh ya. Kan sekarang lagi sakit. Kalau misalkan main sekarang nanti tambah sakit gimana? Ntar mamanya sedih loh. Hai Andin. Hello sayang, how are you? Ini Oma bawa boneka kamu. Oma taruh sini ya. Ya, sini ya. Oke, nah sekarang peluk Oma yang kencang. Itu tasnya jatuh, Ma. Iya. Oh ya, kata Al, kamu juga tenggelam. Iya, tapi aku baik-baik aja kok. Udah cek sama dokter? Sudah. Udah ya? Ya oke ya? Oh, sayang, cucu Oma cepet sembuh ya. Ya, biar bisa main lagi sama Oma ya. Terus Al mana sekarang? Al lagi keluar sebentar, mungkin lagi ada urusan. Untung aja Andin gak lihat fotonya dan Roy di dalam tasku. Dia pasti akan sangat shock kalau tahu Roy yang sudah mengkhianati dia ternyata adalah salah seorang putraku. Kamu dari mana, Ma? Lama banget. Tadi kan ngantri pesen makanannya lama, Pak. Terus Mama juga pesenin makanan buat kamu. Jadi ya aku balik lagi. Karena aku nggak pesen apa-apa. Aku udah makan tadi. Ya tapi kan aku kalau makan sendirian nggak enak.
Ya udah, aku siapin makanannya ya. Aku jadi kepikiran Elsa terus. Apa sih sebenarnya yang dia sembunyikan? Apalagi yang mau dia lakukan? Ma? Maaf ya, Pak. Biar Mama beresin. Nanti aja Ma, telepon perawatnya. Awas tajam, Ma. Mama kenapa sih? Sepertinya Mama menyembunyikan sesuatu nih. Ada apa ya? Kemana dia pas beli makanan tadi? Jangan-jangan tadi perginya lama karena ada sesuatu nih. Aku curiga. Persoalan Elsa ini pasti ada hubungannya sama Rena. Semoga Rena gak kenapa-kenapa. Kalau sampai kenapa-kenapa, nanti Elsa pasti ribut lagi sama Aldebaran. Ma? Mama kok sampai nggak bilang? Aku dari lobby loh. Emang Mama nggak lihat aku tadi? Tadi Mama lewat jalan belakang, karena kan lebih dekat ke parkiran. Mama nggak lihat lebih depan. Terus ini gimana ceritanya kok bisa Rena sama Andin tenggelam? Semua gara-gara Elsa. Elsa? Her? Again? Iya, Ma. Mama tuh heran ya. Kenapa sih? Ada apa kalian sama Elsa? Kenapa Elsa selalu ada masalah sama kalian berdua? Udah Mama, gak usah dipikirin. Udah aku urus kok semuanya. Aman. Makanya besok pagi aku sama Andin mau pergi ke panti. Mau ngobrol sama Ibu Panti. Ma, besok sebelum aku sama Andin berangkat ke panti, bisa nggak Mama datang ke sini temenin Rena? Of course dong. Mama pasti akan datang. Mama akan ajak Mirna datang pagi-pagi ke sini untuk nungguin Rena, ya. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Ya, sayang. Welcome sama Encus ya. Oke? So I'll see you tomorrow, ya. Besok kita main ya, sayang. Oh, boy. Kamu sehat-sehat ya. Oke. Aku anterin ke lobby ya? Nggak usah, supir udah standby di lobby. Mama sendiri aja. Kalian di sini ya. Ini mah. Nanti ketinggalan. Sepertinya situasinya kurang baik kalau aku tanya-tanya ke Al soal foto Andin dengan Roy. Next time aja deh aku tanya. Kenapa? Ya. Bye. Sweet pie Oma. Dog. See you tomorrow. Hati-hati ya, Ma. Iya. Kamu sehat-sehat ya? Sayang. Kamu di sini jagain Rena sama Andin ya? Hati-hati ya. Kabarin kalau sampai rumah. Ya, oke, I will. Elsa, tadi itu ada apa? Kamu ngomong apa sama Bu Astri soal kejadian tadi? Sayang, Mbak Andin sama Al itu cuma salah paham. Udahlah, intinya nih sekarang ya, kita bisa dapat kepercayaan dari tim pengawas sama Bu Astri. Itu aja. Gak mungkin kalau salah paham. Aku juga heran. Kok bisa-bisanya mereka tiba-tiba marah sama kamu? Pasti ada sesuatu. Sayang, kan aku udah bilang itu salah paham. Mereka itu mikir kalau kita itu lalai, padahal kan enggak. Kamu sadar kan? Kejadian yang terjadi sama Rena, itu jelas-jelas emang kesalahannya kita. Aku tuh bingung deh sama kamu, sayang. Kamu tuh mau dapat hak adopsi Rena atau enggak? Kamu mau Rena jadi anak kita atau enggak sih? Iya, aku mau. Tapi tidak melalui cara-cara kotor. Aku nggak akan pernah mau mendapatkan hak asuh Rena kalau seandainya di situ ada andil kamu untuk menggunakan cara-cara kotor. Udah sayang, udah. Kamu tenang aja ya. Kamu tuh yakin sayang. Aku aja optimis kok kamu bisa dapetin Rena.
Dan aku pun nggak ngelakuin cara-cara kotor, itu nggak ada. Yang ada itu bagaimana caranya supaya mereka yakin sama kita. Udah deh, kamu percaya deh sama aku. Ya? Kita pasti bisa dapetin Rena, sayang. Semoga besok Bu Astri nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau Rena celaka itu karena kelalaian gue sama Nino. Gue sama Nino harus bisa dapetin hak adopsi Rena. Cuma itu yang bisa bikin Nino bahagia. Dan cuma Rena yang bisa menyelamatkan pernikahan gue. Gue juga gak keberatan kok untuk ngerawat Rena. Gue sayang sama dia. Dan cuma itu cara untuk ngebalas Aldebaran dan Mbak Andin. Din, kamu tidur di situ aja temenin Rena ya. Biar saya di sofa. Selamat tidur ya, Mas. Aku kepikiran sama besok deh. Gak usah dipikirin. Kita nggak salah kok. Justru kita tepat waktu. Makanya Rena bisa selamat sekarang. Besok tinggal kita ngomong aja ke Bu Astri. Gimana caranya kita yakinin dia kalau kita memang nggak salah. Hah? Udah tidur.